ketika keduanya berkeras mengajak engkau mempersekutukan dengan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak tahu hal itu, dalam hal kan akan tolaklah. Tapi nolaknya nggak boleh kasar. Ayat ini turun asbabun nuzulnya surat apa? Al-Ankabut ayat 8 ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat ini adalah ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia itu anak kesayang ibunya. Kalau bahasa sekarang anak mama. Dia itu masuk Islam, hijrah masuk Islam, sedangkan ibunya nggak mau. Hanan, Hamnah, agak susah. Hamnah, ya. Hamnah bin Jab, ya. Kalau kata-kata yang Nabi Muhammad berarti saat Nabi Muhammad keturunan orang besar. Karena Muhammad itu simbol permusuhan terhadap Islam yang Muhammad dan. Nah, ayat ini menceritakan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah masuk Islam, dan ibunya itu tahu, ibunya itu marah-marah saat apa-apaan kamu agama apa lagi yang kamu peluk. Dan apa kata Sa'ad, dia akan tetap konsisten dalam agama Islam. Ujungnya sampai ibunya dia tetap. Dan apa ujung-ujungnya? Dan wahai Sa'ad, kalau kamu itu tetap dalam agamamu yang baru ini dan kamu gak masuk Islam, maka selama itulah ibumu ini gak akan makan, gak akan minum. Ancam. Pokoknya kalau saat masih dalam keadaan muslim, gak segera kembali kepada agama jahiliyah dulu, ibunya itu gak mau makan, gak mau. Apa yang dikatakan Sa'ad? Tetap dia akan tetap beragama Islam. Berjalanlah satu hari satu malam. Dia nggak makan beneran, nggak makan dan nggak minum. Bahkan ibunya sampai ngomong, kalau kamu tetap nggak mau kembali pada agama jahiliyah, ibu akan tetap nggak makan, nggak akan minum, bahkan sampai ibu meninggal dunia, sampai nanti dari orang-orang itu kamu telah biarkan mati dengan kesalahan, berarti kamu telah dengan tetap egois beragama Islam, sedangkan korbankannya harus mati. Berjalan satu hari satu malam, saat Abu Waqqas kemudian menemui ibunya yang bernama Hamnah tadi, Hamnah binti Abi Sufyan. Dia mengatakan pada ibunya, wahai ibu, sekiranya ibu punya 1000 nyawa, sekiranya seumpama punya 1000 nyawa, dan setiap hari itu copot satu botol, jadi dapat satu nyawanya, ya, nyawanya itu dicabut satu-satu sampai yang terakhir nyawanya saya pun nganti teh sampai mati. Apa kata Sa'ad? Saya tetap akan beragama Islam. Caranya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menolak ibunya baik, bagus caranya. Ya, itu caranya. Maka di sini pelajaran yang kedua, ketika orang tua kita mengajak kepada kemusyrikan, insya Allah kalau orang tua kita nggak ada lah ya. Tapi minimal nanti orang tua kita ngajak pada hal yang mungkin curang dalam hal bisnis dan sebagainya. Umpama kita melihat orang tua kita melakukan hal yang tidak baik dan kita menasihati kok nggak didengarkan, minimal hati kita mengingkari. Umpama loh ya, umpama ada orang tua kita yang profesinya jadi
dagang atau jadi pengusaha, kepada ngabdi, ternyata barang yang dijual kok nggak halal dari barang yang umpama kita nasihati kok malah kita yang disalahkan, kita diam dan kita harus mengingkari dan kita harus menanam ke dalam diri kita, nggak akan meniru, nggak akan mencontoh perbuatan orang tua kita. Itu ya. Nah, itu yang berikutnya, kepada pula akan kembali kamu. Demikian sabda firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku beritakan kepada kamu dari hal apa yang telah kamu kerjakan. Di hadapan Allah telah dipisahkan antara orang iman dan orang kafir sejelas-jelasnya. Meskipun ayah kandung dan ibu kandung, kalau mereka tidak mempercayai keesaan Allah, beliau akan dikandangkan di tempat kemusyrikan, jauh terpisah dari anaknya yang telah beriman. Jadi gini, kita punya hubungan dengan keluarga kita di dunia ini disebut dengan nasab. Nasab itu kekeluargaan. Tapi nanti di akhirat hubungan itu bisa tetap langgeng terus berkeluarga. Ada juga yang berpisah. Yang tetap langgeng itu kalau dalam satu keluarga yang satu nasab itu sama-sama dalam ketaatan pada Allah, sama-sama mentauhidkan Allah. Tetapi kalau nanti ya, kalau di dunia ini secara nasab ada yang berkerabat, secara nasabnya masih jadi satu, tetapi beda keyakinannya, akan nanti di akhirat itu akan dipisahkan. Ya, ada kenyataannya, bapaknya muslim, anaknya musyrik. Yang namanya musyrik kalau dia nggak dibawa namanya musyrik. Namanya kalau orang itu nggak mukmin, orang Islam, nggak tauhidkan Allah, itu namanya musyrik. Agama apapun itu, agamanya apa aja syirik, karena menyebutkan Allah. Yang namanya menyebutkan itu ya menyandingkan atau menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, baik itu sebagai sesembahan yang disembah atau tempat meminta, itu namanya syirik. Jadi gini, kita di dunia memiliki keluarga banyak secara nasab, Pak D, Le, Pak Le, Wah, ya, bahkan sampai ponakan-ponakan itu kerabat kita karena nasab. Nanti bisa jadi satu lagi di di surga kalau kita sama-sama mukmin. Kalau di dunia kita secara keluargaan tetap satu nasab, tapi kalau secara keyakinan kok berbeda, nanti di akhirat ya berpisah. Tempatnya cuma dua di akhirat tuh. Apa itu? Surga dan neraka. Ya udah, cuma itu pilihannya. Kalau nggak di surga ya di neraka. Kalau punya kerabat dulu di dunia secara nasab banyak keluarganya, tapi kok nanti di akhirat kok nggak ketemu di surga, ya mungkin di neraka. Berarti ketika di dunia itu beda keyakinannya. Ya, nih penting kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi ketika orang tua kita mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama, kita menolaknya dengan cara yang baik. Menolaknya dengan cara yang baik. Bahkan dalam surat yang lain, surat apa ya? Surat pokoknya surat lain lah ya. Saya lupa. Yang artinya itu dan berkatalah kepada keduanya dengan cara berkata yang baik. Dan apabila dia mengatakan sesuatu, maka janganlah sekali-kali mengatakan kata
kita itu bisa macam-macam, bisa weleh, bisa gah, bisa buh, ya, bisa heleh juga. Itu Kalau bahasa Al-Qur'annya tapi dalam bahasa kita nanti beragam itu. Intinya seperti ini. Kalau kita lagi ngobrol sama orang tua, ya, lagi ngobrol, lagi ada omongan baik yang serius itu penting, apalagi yang serius, kita nggak boleh apa sih mengatakan maknanya apa? Kita nggak boleh meremehkan orang tua. Contoh seperti ini, Duk, lagi kita mengangkat pondok, telat jam 5, peralah lewat jam 5. Antum ngomong, alah kudisik, itu loh yang nggak boleh. Alah kudisik itu loh, alah. Hati-hati tuh. Ya. Rizki. Dan Al-Quran nggak boleh itu, harus dilatih dari sekarang. Ya, Farel ya. Saya sudah mengangkat sampai alah pokoknya kurang. Nah, alah itu loh yang nggak boleh dalam Al-Quran. Alah itu maknanya apa? Meremehkan. Kita sebenarnya harus belajar. Insya Allah kita sebenarnya masih punya orang tua kan ya. Kak Sandra aja kita juga masih punya orang tua, kita bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Kita harus berusaha untuk, kalau bahasa saya, untuk kekurangan orang tua kita, buka mata kita untuk menghormati keduanya. Maksudnya apa sih kita tutup kekurangan orang tua kita? Mungkin kita melihat orang tua kita gak sesoleh kita, mungkin ilmunya mungkin gak sebanyak antum, hafalan Al-Qur'annya mungkin gak sebanyak antum, ya. Tetapi bagaimanapun tuh orang tua tetap orang tua kita yang harus kita hormati. Jangan sok-sokan kita kalau di rumah jadi apa ya? Hati-hati, orang tua kita jangan pernah kita sakiti. Kata itu sebenarnya maknanya jangan pernah menyakiti orang tua kita. Jadi ini mohon maaf, feeling saya mengatakan nanti masih banyak yang seperti ini. Sakiti orang tua itu. Maka saya kadang sampai jengkel sama antum. Udah lah antum tuh kalau nggak bisa hormat sama orang tua, nggak bisa bangga orang tua, antum nggak usah punya orang tua. Itu. Ya. Orang tua kita sabar-sabarnya manusia. Disakiti sama antum, nggak pernah dendam di sini. Tapi antum sekali aja gak dituruti, nyimpen mati. Ya ini telepon pondok Ramoro. Kita telepon Ramoro, awas. Aku balik ragil balik pondok. Astagfirullahaladzim. Tapi orang tua ketika itu nyakiti, gak ada perasaan dendam dalam hatinya. Tolong ya, dengarkan baik-baik ini. Jangan merepotkan orang tua, bahagiakan orang tua. Orang tua itu baik kaya atau miskin, hormati bagaimana orang tua. Jangan antum hormati orang tua ketika dia ngasih uang banyak pada antum. Hormati orang tua kapan itu. Bahagiakan. Syukur-syukur antum kalau pas pulang, ketika berangkat ke pondok, gak usah Pak, jalan sama. Usaha bahagiakan orang tua. Dosa kita menyakiti orang tua kita. Besar dosanya. Maaf ya, wajah-wajah tak tahu wajah-wajah kosong. Baik kamu ini. Saya kadang sampai sebel, orang tua. Jangan sakit orang tua. Antum santri, hormati orang tua antum. Ojo ngeyel lah gawan di HP nang pondok lek ora oleh. Ujung-ujungnya wong tua antum pondok kan juga HP antum menyiksa orang tua antum. Antum sendiri enggak ikhlas, antum sendiri enggak ridho kalau orang tua antum disiksa oleh teman antum. Ngapain antum sendiri yang malah menyiksanya? Dulu ada yang kelas
berapa itu kelas 8 tersinggung diajak-ajak sama kelas 7 bawa-bawa nama orang tua. Lah antum sendiri coba berbuat baik gak sama orang tua? Antum gak terima nama orang tua antum dicat juga nyoronorin gelaran. Tapi antum sendiri bisa nggak menghargai orang tua? Hormati, bahagiakan, doakan, latih. Habis libur atau papa sekarang habis bangsamnya dia kosong sakit teman gini karung dabir usap saja seadanya nanti dikasih sembuh antum insyaallah. Saya belum pernah sampai sekarang saya belum dengar yang namanya santri sampai mati gara-gara sakit di pondok. Antum pernah dengar ada santri sakit di pondok terus nanti mati di pondok? Ya sakitnya sakit fisik bukan karena neror ya, neror kecelakaan dan sebagainya. Kalau sakit panas, loro peteng, tahu nggak ada santri mati pondok? Mau mati lah hebat. Nanti juga kakek ngalem, ya. Bagikan orang panjang pagi biar senang, biar tenang. Mudah-mudahan setelah malam hari ini gak ada lagi yang nanti nelpon orang tuanya minta disebut. Belajar hargai orang tua. Kesel kerjaan ladang. Ini wayah leret ya kok. Tapi tidak sebenarnya kodok orang tidak penyuyuknya. Ya, saya kira kita pada malam hari ini kesimpulannya yang pertama wajib hormati orang tua, taat orang tua. Yang kedua, ketika orang tua kita mengajak pada hal yang enggak baik yang bertentangan dengan agama, kita harus menolaknya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, kehidupan nanti di akhirat juga ada lagi hubungan nasab yang ada hubungan ideologis, hubungan ketauhidan, hubungan keagamaan. Jadi dulu nasab di dunia itu tidak berlaku lagi nanti di akhirat. Ya. Bahkan Allah juga la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.